Nah, oke teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Elizabeth. Nah, di sini saya menjelaskan tentang source kode program database Pascal ya. Dengan penyelesaian UAS algoritma pemrograman dari Institut Teknologi PLN. NIM saya 2020 31232 dari kelas Informatika G dan dosen pengampunya adalah Pak Nasril Sani, Eskom Mkom. Nah, di sini kita bisa lihat database Pascal menggunakan compiler Dev Pascal. Nah, di sini berikut ini ya source code program yang bisa langsung diterapkan ke dalam compiler Dev Pascal. Nah, di sini kita bisa lihat kode programnya. Saya akan scroll sampai bawah. Di sini saya kopasnya ke dalam Word, Microsoft Word ya. Dimana kode program ini nanti saya kopas ke Pascal yang ada di laptop. Dan di sini saya akan buka filenya dulu karena saya sudah copy ke dalam Pascal. Di sini kita cari. Nah, di sini ada yang pertama uses CRT, lalu masuk ke tipe. Di sini ada produk, record. Nah, tipe data record di sini yaitu tipe data khusus yang komponennya terdiri dari berbagai jenis tipe data lain. Masuk ke kode, di sini ada string. Nah, string itu tipe data yang berisikan kumpulan karakter seperti aku, kamu, atau kata-kata yang lain gitu. Nah, sama juga dengan yang di bawahnya ini ada nama, string, lalu harga. Di sini ada login, lalu n. Nah, masuk ke variabel, di sini ada fpro dibuat, lalu (2) file of pro. Nah, di sini variabel itu penanda identitas yang akan digunakan untuk menampung suatu nilai ya. Lalu file di sini tipe data yang digunakan untuk mengakses file ataupun dokumen. Nah, di sini ada rpro, produk lagi, lalu lg, char. Nah, sedangkan char di sini itu tipe data yang berisi huruf seperti A kecil, A besar, B, C, begitu. Nah, lalu di sini ada byte. Di sini byte itu variabel yang menyimpan bilangan bulat positif dengan jangkauan dari 0 sampai dengan 255. Nah, di sini dilanjut dengan xcode yaitu string, lalu ketemu boolean. Nah, boolean di sini yaitu tipe data yang berisi hanya 2 nilai, yaitu true ataupun false. Di sini kita masuk pada fill, baru di sini ada byte. Nah, tadi byte saya bilang variabel yang menyimpan bilangan positif dengan jangkauan 0 sampai dengan 255. Nah, setelah itu di sini ada prosedur open product, di sini begin. Nah, begin ini adalah awal dari sebuah program. Di sini ada assign. Nah, assign ini dia yang menyambungkan berkas dengan tipe teks dengan file yang baru dibuat. Di sini dibuat fpro produk titik data. Baru di sini ada lambang $i reset fpro sama $i plus if your result. Nah, di sini saya kurang mengerti kode programnya itu yang dimaksudkan apa. Jadi langsung saja di sini prosedur input produk, begin open product, nah repeat, lalu clr scr. Nah, di sini dia merupakan untuk membersihkan layar yang sebelumnya. Nah, lalu di sini ada gotoksi. Nah, gotoksi ini gunanya untuk menempatkan posisi kursor pada layar. Nah, lalu di sini ada write input data produk, lalu write kode withlearn rpro .kode, lalu ada xcode rpro kode, lalu i(2) sama dengan 1, baru di sini ada check. Nah, check itu dia berfungsi untuk menempatkan petunjuk record ataupun pointer ke record yang diinginkan.
Lalu mungkin di sini perintahnya jika ketemu false gitu. While do of rpro do begin, lalu check fpro i dikurang 1 read fpro rpro. If rpro.code sama dengan xcode dan begin. Nah, berikutnya di sini ada jika dia ketemu true. Maka di sini kita lihat gotoksinya write nama rpro dot nama, lalu write harga rpro dot harga, lalu write data sudah ada. Nah, di sini langsung dia n, lalu inc ini sebenarnya dia dibaca increase i, lalu sini n, lalu if not ketemu then begin lagi rpro.code (2) sama dengan xcode. Nah, gotoksi write nama readlearn rpro.nama, lalu gotoksi write readlearn rpro.harga, lalu gotoksi lagi write. Nah, di sini dimunculkan lagi seek fpro file size fpro, lalu write fpro, lalu rpro, lalu n. Nah, di sini setelah n lagi dia munculkan gotoksi write input lagi y ini ya atau t di sini tidak, lalu readlearn lg. Nah, kita lanjut lagi di sini until upgrade lg t close fpro, lalu n, lalu sini ada prosedur hapus produk begin. Mungkin di perintah ini dia kan T tadi tidak, baru prosedur berikutnya dia hapus produk. Nah, lalu sini ada begin assign ftem tem.date, lalu muncul lagi seperti kode program tadi yang saya bingung ya untuk apa sebenarnya, mungkin untuk harga. Lalu sini ada rewrite ftem, lalu sini ada repeat, gotoksi lagi ya. Write di sini input data produk yang dihapus, lalu write lagi, write kode, lalu readlearn rpro.code. Nah, di sini xcode rpro.code. Di sini i sama dengan 1, tampilkan lagi seek fpro 0. Nah, ketemu false. While not of pro do begin check fpro i dikurang 1 read fpro rpro, lalu if rpro.code sama dengan xcode then. Nah, selanjutnya di sini ketemu lagi sama begin, lalu ketemu true and else begin seek ftem file size ftem write ftem rpro and increase n. Lanjut lagi di sini dibuat i.2 sama dengan 1 rewrite fpro seek ftem 0 while not of ftem do begin check ftem i dikurang 1 read ftem rpro, lalu seek fpro file size fpro. Nah, selanjutnya di sini ada write fpro rpro, lalu increase n, lalu if not ketemu then begin gotoksi, lalu sini ada write data ini tidak ada, lalu n else begin. Nah, lalu berikutnya di sini tampilkan lagi gotoksi write data ini sudah dihapus, lalu n gotoksi lagi write input lagi yes atau tidak gitu ya, y atau t, readlearn lg, lalu until upcase lg t, close ftem close fpro n. Maka kalau dia masukkan t maka dia langsung di close ya. Lalu sini masuk ke prosedur output. Nah, di sini masuk lagi ke begin di awal program, dia buat open produk, lalu i sama dengan 1, lalu sini masukkan gotoksi write informasi produk, lalu write no kode nama harga,
Lalu sini ada check lagi, while not of Pro do, lalu begin. Nah, berikutnya kita menemukan lagi di sini kode program check Pro I dikurang 1 read Pro R Pro gotoksi lagi write I gotoksi lagi write rpro.code lalu write rpro.nama lalu write rpro.harga .29 lalu di sini increase I lalu n gotoksi lagi lalu write. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada gotoksi lagi write press any key to continue. Dilanjut dengan close Pro repeat until key pressed and lalu di sini ada prosedur menu lalu begin lagi. Di sini ada clear ya, lalu gotoksi, lalu di sini ada write. Nah, lalu berikutnya di sini ada lagi gotoksi lalu menu utama. Nah, ini yang akan keluar nanti pada saat kita run. Lalu sini ada yang pertama itu ada input produk, lalu hapus produk, informasi produk, lalu keluar. Nah, di sini ada nanti setelah itu kita akan disuruh pilih dari keempat ini. Lalu nanti program akan membaca apa yang kita ketik, misalnya 1, 2 atau 3 atau 4. Lalu sini ada Nah, selanjutnya di sini fill 0 lalu while fill for do begin. Lalu di sini ada menu case fill off lalu 1 input produk. Maksudnya kalau kita pilih 1 misalnya di sini, maka kita akan menginput produk, atau 2 hapus produk, atau 3 output produk. Nah, di sini ada n lalu n lagi, ada 3 ya. Nah, di sini kita akan run agar kita lebih mengerti lagi kode program tadi. Misalkan saja kita di sini mau menginput produk. Nah, lalu kita disuruh input data produk. Misalnya kodenya di sini kita masukkan adalah 1, 2 dan 3. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama, yaitu nama produk. Misalnya kita masukkan adalah charger. Lalu harganya misalnya kita buat adalah 40.000. Nah, lalu di sini ada pilihan input lagi, Y atau T, itu ya atau tidak. Coba kita klik tidak. Nah, kita akan kembali ke menu utama. Nah, kita coba lagi menginput data dengan kode 333. Namanya misalnya mouse. Nah, misalkan di sini kita masukkan mouse. Nah, lalu harganya di sini kita buat 30.000. Nah, lalu di sini kita disuruh input lagi ya atau tidak. Coba kita buat ya. Nah, maka kita langsung saja menginput lagi data produk. Misalnya di sini kodenya kita buat adalah 222. Kita buat namanya adalah catokan dan harganya adalah 70.000. Nah, lalu di sini dibuat input lagi atau tidak. Nah, kita buat tidak. Nah, maka kita akan masuk ke menu utama lagi. Nah, kita mau hapus produk. Misalnya kita hapus yang kodenya tadi 222. Maka data ini sudah dihapus. Nah, input lagi kita buat tidak. Karena kita tidak akan menginput lagi. Nah, lalu kita mau coba informasi produk. Nah, dari 3 yang tadi kan 1 sudah dihapus. Nah, di sini tinggal 2, ada charger sama mouse doang. Nah, coba kita pilih menu utamanya keluar. Maka kita akan langsung keluar dan kita langsung ke laman utamanya tadi ya. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas tentang contoh program Pascal dengan database. Nah, di sini saya sudah kopas juga. Di sini ada kode programnya. Di sini ada program kasir ya, yang mana nanti waktu kita run kode programnya, maka akan ada beberapa perintah-perintah yang bisa kita masukkan
untuk menghasilkan 6 barang, baik itu harganya ataupun diskonnya. Nah, di sini saya sudah copy paste ke dalam aplikasi Pascal yang ada di laptop. Nah, langsung saja di sini ada program kasir usage CRT. Tipenya di sini ada toko, record, lalu nama string, barang string, lalu sini ada member char, lalu jumlah integer, lalu harga di sini real. Maksudnya harganya real itu berapapun kita masukkan angka, maka kode program bisa membaca angka-angka tersebut. Nah, lalu sini ada diskon juga real, totalnya real, bayar real. Lalu variabelnya di sini ada database, file of toko, lalu data toko selesai, lalu char di sini ada real, lalu nomor integer, lalu nomor no integer lagi, lalu ada nama kasir, lalu sini string, lalu prosedur, lalu baca data. Nah, lalu berikutnya kita akan lihat lagi. Di sini ada begin dibuat assign, di sini ada database, penjualan, txt. Nah, lalu ada research, baru database, lalu n lagi begin, lalu clr scr, lalu di sini ada nomor 0, lalu begin, lalu assign, database txt lagi, lalu rewrite database, lalu reset database. Nah, gotoksi lagi di sini dikeluarkan kode programnya. Lalu di sini ada login kasir. Lalu sepertinya ini program kasir, lalu toko Susanto Jaya itu nama dari tokonya. Nah, di sini ada disuruh masukkan nama kasir, misalnya nama kasirnya entah siapa, lalu nanti program akan membacakan namanya. Nah, lalu di sini ada repeat, lalu gotoksi lagi, rewrite, baru ada from input data. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lagi toko Susanto Jaya, lalu ada increase nomor, lalu dibuat lagi gotoksi. Di sini ada write learn, lalu nomor. Nah, lalu write di sini ada member diskon 10%. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan dia pelanggannya itu member, maka langsung didiskon sebanyak 10%. Nah, lalu di sini ada perintah input nama pelanggan, nanti kita akan masukkan nama pelanggannya, lalu input nama barang, kita input nama barangnya, lalu jumlah pembelian. Nah, jumlahnya ini baru di input harga barang lagi, lalu harga satuan. Maka di sini data.total itu sama dengan data jumlah dikali data titik harga. Lalu di sini ada write learn total. Data total di sini titik 2 titik 2 lagi 0. Nah, berikutnya di sini ada if data, jika datanya itu member kita masukkan y, atau data membernya kita masukkan y. Maksudnya di sini y-nya ada 2 itu misalnya kalau kita masukkan y yang besar ataupun y yang kecil, maka itu datanya sama. Baru then data diskon 0,1, lalu dikali data di titik, lalu totalnya else data dikali diskon. Nah, di sini ada gotoksi lagi, write diskon data titik diskon, lalu di sini data bayar itu data titik total dikurang data titik diskon. Nah, lalu di sini ada write total bayar, maka nanti ada keluar perintahnya itu total bayar, data bayar, lalu selesai input iya atau tidak, maka nanti akan dibaca oleh program lalu selesai. Nah, masuk ke sini write lagi database, data.
Nah, sini dikeluarkan kode perintah until. Di sini ada selesai Y atau or selesai Y kecil. Nah, berikutnya di sini ada close database, lalu n begin i sama dengan 0, lalu baca data. Nah, di sini ada begin lagi, pengawalan program. Nah, ini merupakan yang akan keluar nanti pada saat kita run. Nah, sini bisa kita lihat write line ini perintahnya yang nanti kalau kita run dia akan keluar seperti ini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini kode programnya yang dibuat. Nah, di sini ada kasir, baru ada nama kasir juga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba run kode programnya. Nah, di sini langsung ada nama kasir, kita buat Nina. Nomor 1 ya, langsung di sini member kita buat ya. Misalnya nama pelanggannya adalah Amir dan nama barangnya adalah charger. Misalnya jumlah chargernya adalah 3 dan harga satuannya adalah 40.000. Maka di sini langsung ada totalnya 120.000. Maka diskon sebanyak 12.000. Maka total bayarnya ada 108.000. Selesai input, nah kita ditanya, kita buat ya. Nah, lalu langsung ada sini nomor 2. Lalu kita dibuat member ya atau tidak. Nah, kalau tadi ya, kita buat coba tidak. Nah, lalu sini ada nama pelanggan, kita masukkan adalah Rizal. Misalnya Rizal gitu. Nah, lalu di sini ditanya nama barangnya apa gitu. Nah, kita masukkan misalnya mouse. Nah, lalu kita akan disuruh jumlahnya ada berapa gitu. Harga satuannya misalnya kita buat 30.000, maka di sini totalnya 120.000 dan diskonnya tidak ada karena kita bukan member. Karena Rizal bukan member, maka total bayarnya 120.000. Selesai input, kita buat ya, maka kita akan kembali ke programnya. Program Pascal tadi. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan dari source code program Pascal. Maka saya akhiri dengan terima kasih sudah mau menonton.